Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di bulan yang penuh berkah ini, di hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan menjadikan apa yang kita lakukan saat ini sebagai amal soleh yang kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Nah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kitab Ittiba'ul Hawa, saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa sampainya kita kepada bulan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar, bagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia mengatakan bulughu syahri Ramadan ni'matun azimatun liman qaddarahullahu alaihi. Sampainya kepada bulan Ramadan adalah nikmatun azimatun, nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang Allah takdirkan di atasnya. Saat ini kita berada dalam kenikmatan yang besar tersebut, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mengapa ia menjadi nikmat yang sangat besar? Karena keistimewaan, keberkahan, kebaikan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan itu. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah,
Ini menjadi kesempatan yang sangat berharga, sangat luar biasa untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, kebaikan-kebaikan besar di dalamnya. Pahala yang berlipat-lipat, derajat yang tinggi di sisi Allah, limpahan rahmat, ya, ampunan, dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan yang penuh berkah ini. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis ada 3 orang yang bersahabat. 3 orang yang saling bersahabat ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang dari mereka gugur syahid, ya, mati syahid. Dan kita tahu bagaimana keutamaan dan pahala yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid. Adapun yang ketiga dari 3 orang ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 1 tahun. Kemudian yang ketiga ini justru meninggal di atas tempat tidurnya, ini dalam keadaan biasa-biasa saja. Berbeda dengan 2 sahabatnya yang mati syahid. Kemudian setelah itu, setelah yang ketiga ini meninggal, ya, terlihat 2 atau 3 orang, ya, 3 orang ini di dalam mimpi salah seorang sahabat. Jadi salah seorang sahabat memimpikan 3 orang ini. Dan mimpi orang beriman itu adalah kabar gembira. Nah, ternyata dalam mimpi itu terlihat bahwasannya orang yang ketiga itu melampaui derajat 2 orang sahabatnya yang mati syahid. Ya, padahal 2 sahabatnya mati syahid. Oleh karena itu kemudian ditanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa orang yang ketiga ini derajatnya lebih tinggi daripada 2 orang sahabatnya yang mati syahid? Maka apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sini poinnya. Ya, beliau memberikan jawaban atau alasan. Beliau mengatakan, alaisa qad shalla kadza wa kadza. Bukankah orang yang ketiga itu dia telah melaksanakan sholat sekian dan sekian? Ya, jadi setelah 2 sahabat yang wafat atau meninggal dalam keadaan syahid itu, dia kan masih diberikan kesempatan hidup sekitar 1 tahun, sehingga dalam 1 tahun itu dia masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa melaksanakan sholat bahkan berkali-kali dalam 1 tahun itu. Ya. Kemudian apalagi alasannya menjadikan orang yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya? Wa adraka Ramadan fasomah. Dan orang yang ketiga ini juga telah berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia melakukan puasa di dalamnya. Nah, jadi sholat yang dia kerjakan termasuk juga, ya, puasa yang dia kerjakan di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah ternyata yang menjadikan orang yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya daripada 2 orang sahabat, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, keutamaan yang sangat luar biasa. Padahal dia meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, ya, meninggal di atas tempat tidurnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi inna bainahuma la ab'ad mimma bainas sama'i wal ard.
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara mereka itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Gitu. Nah, oleh karena itu hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan yang saat ini kita berada di dalamnya itu berjumpa dengan bulan Ramadan. Mari kita maknai dengan sebaik-baiknya, ya. Mari kita benar-benar merasakan bahwa ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan mari kita untuk bersungguh-sungguh dalam, ya, mensyukuri nikmat ini dengan cara, ya, kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa kita, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Apalagi kita tahu di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan kita dari, ya, sifat-sifat yang tercela, menjauhkan kita dari kebosanan, kemalasan, kelemahan di dalam beribadah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini pula kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin. Taib. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ittiba'ul Hawa, ya. Ittiba'ul Hawa. Nah, dan pembahasan kita dari kitab ini masih berkaitan dengan adrar, ya, ittiba'il hawa, yaitu macam-macam bahaya mengikuti hawa nafsu. Baik, yang selanjutnya itu di halaman 30, ya. Penulis mengatakan sababu tamkinil insani li'aduwihi minhu. Di antara bahaya mengikuti hawa nafsu adalah menjadi sebab seseorang memberikan kekuasaan. Tamkin itu memberikan kekuasaan li'aduwihi, untuk musuhnya sendiri, ya, minhu, darinya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia itu berarti memberikan kekuasaan kepada musuhnya sendiri. Ya, kepada musuhnya sendiri. Nah, yang dimaksud adalah setan. Ya. Fa inna a'da aduwin lil mar'i syaitanuhu. Sesungguhnya musuh yang paling memusuhi bagi seseorang, syaitanuhu, adalah setannya. A'da aduwin, jadi musuh yang paling memusuhi itu adalah setan. Sebagaimana hal ini sering Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia menjadi musuh yang sangat nyata. Ya ayyuhalladzina amanu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami rizkikan kepadamu yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ya, banyak sekali, ya, penyebutan setan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan keras kepada hamba-hambanya agar tidak mengikuti langkah-langkah setan
agar tidak menjadi budak setan, ya, agar tidak menyembah kepada setan atau menyerahkan diri kepadanya. Nah, orang mengikuti hawa nafsu berarti ya dia menyerahkan dirinya sendiri untuk dikuasai dan dikendalikan oleh musuhnya. Nah, fa inna a'da aduwin lil mar'i syaitanuhu wa asdaqu sadiqin lahu aqluhun nasihu lahu. Dan teman yang paling jujur untuknya adalah akalnya. Akal yang selalu memberikan nasihat kepadanya. Ya, jadi dalam diri kita ada setan, ada akal juga. Ya, setan menunggangi hawa nafsu kita. Ya, lawan dari setan dan hawa nafsu itu adalah akal. Akal selalu memberikan nasihat. Setan selalu ya mempengaruhi kita dengan keburukan. Wal malakul ladzi yulhimuhul khair, dan malaikat. Begitu juga sahabat atau teman yang paling jujur itu adalah malaikat yang yulhimuhul khair, yang selalu memberikan ilham kepada kebaikan. Fa idza taba'a hawahu, maka apabila seseorang mengikuti hawa nafsunya, a'ta nafsahu biyadihi li aduwihi, maka berarti dia telah memberikan dirinya sendiri, biyadihi dengan tangannya sendiri, li aduwihi untuk musuhnya sendiri, wasta'sarolahu, dan dia membiarkan ya dirinya tertawan oleh setan, menjadi tawanan setan. Wa hadza bi'ainihi jahdul bala wa darkus syaqa wa su'ul qada wa syamatatul a'da. Dan ini ya adalah hakikat dari jahdul bala, darkus syaqa, su'ul qada wa syamatatul a'da. Ini doa ya, doa yang juga diajarkan oleh Nabi SAW ya, bahwa kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jahdul bala artinya ya bencana yang besar, bencana yang besar. Wa darakus syaqa itu artinya kesengsaraan. Kemudian wasu'il qada yang buruk. Wa syamatatil a'da itu keadaan atau kejadian yang membuat senang musuh kita, itu syamatatul a'da. Kejadian yang membuat musuh-musuh kita itu merasa senang dengan hal tersebut. Nah, kita berdoa kepada Allah dari hal-hal ini. Ya, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mendapatkan bencana, kesengsaraan, qada yang buruk, gitu kan. Begitu juga kita berdoa berlindung kepada Allah supaya tidak mendapatkan kejadian-kejadian yang dengan kejadian itu musuh-musuh kita, orang-orang tidak suka dengan kita itu merasa apa? Merasa senang. Ya, karena diantara ciri ya musuh itu apa? Dia akan senang dengan kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita. Nah, itu syamatatul a'da itu namanya. Syamatatul a'da. Ya. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu, yang berarti kemudian kita menyerahkan diri kita kepada musuh kita, ya, maka inilah hakikat dari semua ini. Jahdul bala, darkus syaqa, su'ul qada, syamatatul a'da, itu semuanya terjadi kepada kita. Gitu kan? Terjadi kepada kita. Perkara-perkara yang justru ya kita tidak inginkan, ya terjadi kepada kita semuanya. Bencana, kesengsaraan, qada yang buruk, kejadian yang menyenangkan musuh, itu semuanya terjadi kepada kita dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, itu sababu tamkinil insani li aduwihi minhu. Wa kana yuqal, dan dahulu dikatakan idza ghalaba 'alaika 'aqluka fahuwa laka wa idza ghalaba hawaka fahuwa li aduwika. Nah, ini idza ghalaba 'alaika 'aqluka,
Apabila akalmu mengalahkanmu, fahuwalaka, maka itu kemenangan bagimu. Nah, jadi kalau kita menuruti akal, mengikuti akal, ya, sehingga akal itu memenangkan pengaruh atas diri kita, maka itu kemenangan atas diri kita. Ya, maka itu kemenangan untuk kita. Wa idza ghalaba hawaka, dan jika yang menang itu adalah hawa nafsumu, fahuwa li aduwika, maka itu kemenangan untuk musuhmu. Kemenangan untuk musuhmu itu setan. Ya. Karena dalam diri kita itu ada ya semacam ya peperangan gitu kan, ada semacam pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Ya, dan kebaikan ini ya dipimpin oleh akal. Ya, keburukan ini ya itu dipimpin oleh hawa nafsu dan setan. Ya, setiap saat dua hal ini saling mengalahkan satu dengan yang lain. Saling mengalahkan satu dengan yang lain. Saling berusaha untuk memenangkan pertarungan gitu ya. Nah, maka mana yang kita unggulkan, kita menangkan, akal atau hawa nafsu gitu. Akal atau hawa nafsu. Kalau akal yang menang, maka ini kemenangan untuk kita sendiri. Tapi kalau ya hawa nafsu yang kita ikuti, berarti kita kalah dan kemenangan itu untuk musuh kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sababun linaili dzambin nas. Di antara bahaya mengikuti hawa nafsu adalah bahwa mengikuti hawa nafsu menjadi sebab untuk mendapatkan celaan manusia. Sebab mendapatkan celaan manusia. Ya, dengan sebab mengikuti hawa nafsu, seorang menjadi orang yang tercela. Yang tercela di sini oleh manusia. Secara khusus orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Ya, dan kita sebagai manusia yang memiliki harga diri, ya tidak ingin menjadi orang yang dicela oleh orang lain kan. Tidak ingin kita itu menjadi orang yang tercela, madhmum. Yaqal inna Hisham ibna Abdul Malik lam yaqul baita syi'rin qat illa hadzal bait. Sesungguhnya Hisham bin Abdul Malik tidak pernah mengucapkan satu bait syair pun kecuali bait ini. Kecuali bait ini. Idza anta lam ta'sil hawa qadakal hawa ila ba'di ma fihi 'alaika maqalu, katanya. Idza anta, apabila engkau lam ta'sil hawa, tidak mendurhakai hawa nafsumu, apabila engkau tidak memaksiati hawa nafsumu, qadakal hawa, maka hawa nafsu itu akan membawamu ila ba'di ma fihi, kepada sebagian perkara yang padanya alaika, atas dirimu, maqalu, ada perkataan, ada omongan, maksudnya ada celaan. Jadi kalau kamu tidak berusaha menyelisihi hawa nafsumu, maka hawa nafsu itu akan membawamu kepada perkara-perkara atau sebagian dari perkara-perkara yang tercela gitu. Ya, kepada sebagian dari perbuatan-perbuatan yang pada perbuatan-perbuatan itu ada omongan, ada celaan. Ya. Nah ini. Nah, jadi mengikuti hawa nafsu akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan tercela sehingga kita dicela oleh manusia. Qala Ibnu Abdul Bar kemudian mengomentari syair ini, lau qala ila kulli ma fihi 'alaika maqalu kana ablag wa ahsan. Ya, kalau penyair itu mengatakan ila kulli ma fihi 'alaika maqalu, maka ini lebih baik katanya. Ya, di syairnya kan ila ba'di, itu kepada sebagian perkara yang tercela. Ya. Nah, bagusnya katanya diganti redaksinya menjadi ila kulli, kepada seluruh perkara yang tercela. Bukan sebagian, tapi apa? Semua perkara yang tercela itu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu.
karena seorang tidak memiliki sikap terhadap hawa nafsunya dengan menyelisihinya, dengan melawannya, dengan tidak mengikutinya. Wali Syafi'i, dan begitu juga ada syair dari Imam Syafi'i, idza harawah muka fi ma'nayaini wa a'yaka haitsul hawa was shawab fada' ma hawaita fa innal hawa yaqudun nufusa ila ma yu'ab. Yaqudun nufus ila ma yu'ab. Idza hara wahmuka, idza hara wahmuka, jika menjadi bingung keinginanmu, jika menjadi bingung keinginanmu, fi makna ini dalam dua perkara, wa ayaka, dan hal itu membuatmu capek, haitsul hawa was sawabu, antara arah mengikuti hawa nafsu dan perkara yang benar. Ya, jika bingung keinginanmu di antara dua perkara ini, antara hawa dan sawab, antara apa yang diinginkan oleh hawa dan antara perkara yang benar. Fada' ma hawaita, maka tinggalkan apa yang kamu inginkan dengan hawa nafsumu itu. Fa innal hawa, karena hawa nafsu itu yaqudun nufusa ila ma yu'ab, itu akan membawa jiwa-jiwa manusia kepada sesuatu yang tercela. Ya, ila ma yu'ab, kepada perkara-perkara yang termasuk aib. Itu perkara-perkara yang tercela. Ini juga syair ya dari Imam Syafi'i yang menunjukkan bahaya mengikuti hawa nafsu yang tadi ya. Itu sebab seseorang mendapatkan celaan dari manusia. Nah, kemudian sababun lidzulli wal hawani. Di antara bahaya mengikuti hawa nafsu adalah sebab kehinaan. Sebab kehinaan, hawan. Dzul kerendahan. Ya, kehinaan, kenistaan. Nah, qala Ibnu Mubarak, Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan wa minal bala'i walil bala'i alamatun, dan di antara bencana, dan bencana itu memiliki tanda. Wa minal bala'i, dan di antara bencana, walil bala'i alamatun, dan bala atau bencana itu memiliki alamatun, tanda. Allah tara laka an hawaka nuzu'u. Ya, di antara tanda bencana itu yang menimpa seseorang adalah engkau melihat, Allah tara, engkau tidak melihat kamu memiliki perlawanan kepada hawa nafsumu. Ya, jadi ketika seorang itu tidak memiliki perlawanan terhadap hawa nafsunya, ini selalu apa? Selalu mengikuti, selalu nurut, ya, selalu nurut, selalu pasrah gitu kepada hawa nafsunya. Tidak ada sikap melawan, tidak ada sikap untuk menyelisihi, tidak ada upaya gitu untuk melawan hawa nafsu. Nah, jadi di antara bencana itu adalah ketika seorang atau ketika dirimu tidak memiliki perlawanan kepada hawa nafsu. Al-abdu abdun nafsi fi syahawatihi. Al-abdu abdun nafsi fi syahawatiha. Seorang budak itu yang sesungguhnya, budak itu adalah budak hawa nafsu dalam keinginan-keinginannya. Ya, jadi budak yang sebenarnya itu adalah budak hawa nafsu dalam keinginan atau syahwat-syahwatnya. Wal hurru, dan orang yang merdeka, yashba'u marratan wa yaju'. Ya, adapun orang merdeka itu kadang-kadang dia kenyang, kadang-kadang dia lapar. Kadang-kadang dia kenyang, kadang-kadang dia lapar. Jadi kalau kenyang terus itu budak. Ya kan? Itu budak. Karena kalau seorang kenyang terus berarti dia selalu memperturut keinginannya, berarti dia selalu memperturut hawa nafsunya, berarti dia budak hawa nafsu. Gitu.
Adapun orang yang merdeka itu kadang-kadang dia kenyang, maksudnya kadang-kadang dia mendapatkan yang dia inginkan. Tapi kadang-kadang dia harus menahan lapar. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia menyelisih hawa nafsunya. Ya kan? Dalam rangka dia menyelisih hawa nafsunya. Gitu. Inilah orang yang merdeka. Orang merdeka itu kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Gitu ya. Menunjukkan bahwasannya dia itu tidak ya dikendalikan oleh syahwat berarti. Ya, menunjukkan bahwasannya dia itu kadang-kadang melawan keinginan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya, sekalipun dengan resiko, dengan konsekuensi dia harus menahan lapar gitu. Ya. Wal hurru yashba'u marratan wa yaju. Nah, wa su'ila ahadul hukama 'anil hawa. Salah seorang ahli hikmah, seorang yang bijak, ditanya tentang hawa nafsu ya, hawa itu. Faqal hawanun katanya. Hawa itu apa sih? Ditanya seperti itu. Maka dia mengatakan hawa itu hawanun. Hawanun itu kehinaan artinya. Jadi hawa itu hawa nafsu. Hawanun itu kehinaan. Suriqat nunuhu, yang dicuri nunnya. Kan hawanun, ketika nunnya hilang jadi hawa kan gitu. Nah, ya, jadi hawa nafsu itu kehinaan pada hakikatnya. Ya, pada hakikatnya adalah hawanun, kehinaan yang suriqat nunuhu, yang nunnya dicuri, diambil. Jadi ya, dia ingin mengatakan bahwasannya hakikat dari hawa nafsu itu kehinaan. Ya, kehinaan. Ya, karena diantara apa akibat dari mengikuti hawa nafsu itu adalah kehinaan. Nah, kalau seorang mengikuti hawa nafsunya, maka konsekuensinya dia akan terhina. Dia harus ya menerima bahwasanya dia menjadi orang yang terhina. Wa qad akhadha dzalikal ma'na ahadu syu'ara fasaghahu. Ya, salah seorang penyair kemudian mengambil makna dari perkataan tadi, lalu kemudian membuat syair. Nunul hawa minal hawa, nunul hawani minal hawa masruqatun. Nun dari kata hawan yang artinya kehinaan, minal hawa dari hawa yang artinya hawa nafsu, masruqatun itu dicuri. Ya. Fa idza hawaita, maka apabila kamu mengikuti hawa nafsu, faqad laqita hawana, maka kamu akan mendapatkan kehinaan gitu. Ya. Nunul hawani minal hawa masruqatun, nun dari kata hawan dari hawa, masruqatun itu dicuri. Fa idza hawaita faqad laqita hawana. Jika kamu mengikuti hawa nafsu, maka kamu akan mendapatkan kehinaan. Ya, akan mendapatkan kehinaan. Waqala syairu, dan seorang penyair mengatakan, walaqad ra'aitu ma'asyiran jamahat bihim tilka tabi'atu nahwa kulli tabari. Sungguh aku telah melihat ma'asyira, orang-orang, kaum-kaum, jamahat bihim, membawa mereka apa? Tilka tabi'atu, tabiat itu, nahwa kulli tabari, kepada setiap keburukan. Ya, maksudnya tabiat mengikuti hawa nafsu. Aku telah melihat ya orang-orang itu ya dibawa kepada setiap keburukan dengan apa? Oleh tabiat mengikuti hawa nafsu. Tahwa nufusuhum hawa ajsamihim. Nafsu-nafsu mereka menginginkan apa yang diinginkan oleh jasad-jasad mereka. Syuglan bikulli danaatin wasagari, sibuk dengan setiap perkara rendah, perkara yang hina, sibuk dengan setiap perkara
Dana'ah perkara rendah dan perkara remeh. Ya, karena mengikuti hawa nafsu, ya, maka seorang atau mereka menjadi sibuk dengan perkara-perkara yang hina, gitu ya. Perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang manusia yang mulia, gitu ya. Nah, maka banyak manusia itu justru sibuk dengan hal-hal yang hina, ya, dengan hal yang tidak terhormat, dengan hal-hal nista. Itu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Karena manusia itu makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Ibnu Abbas mengatakan, dengan apa Allah memuliakan anak Adam? Bil akli, dengan akal. Makanya tadi kalau seorang itu mengikuti akal, ya, mengikuti akalnya, akal yang tentu saja dibimbing oleh wahyu, ya, akal yang juga dibimbing oleh wahyu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menggambarkan akal dan wahyu itu seperti mata dan cahaya, seperti mata dan cahaya. Kita bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita, kita bisa melihat jalan yang ada di hadapan kita, dan kita juga bisa melihat bahaya yang ada di sekitar kita, ya, kalau pertama kita punya mata dan mata kita normal, ya kan. Yang kedua, ada cahaya yang menerangi. Kalau hilang salah satunya, maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di hadapan kita. Mata normal tapi gelap, tidak ada cahaya, maka tidak bisa kita melihat, gitu kan. Tidak bisa kita melihat sesuatu yang ada di hadapan kita. Begitu juga ada cahaya terang benderang, tapi matanya tidak normal, tidak bisa melihat, alias buta. Begitu ya, seorang tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan. Ya, jadi harus komplit. Matanya normal, bisa melihat, cahayanya juga terang. Nah, begitupun juga dengan kebenaran. Kebenaran dan juga bahaya-bahaya yang bisa membahayakan kita. Itu bisa kita ketahui, kita bisa jangkau dengan akal. Ya, akal itu ibarat mata tadi, gitu ya, untuk melihat kebenaran. Nah, cahayanya apa? Cahayanya adalah wahyu, gitu. Cahayanya adalah wahyu. Jadi akal yang diterangi oleh wahyu, ya, akan bisa melihat kebenaran dengan jelas. Akan bisa melihat kebenaran dengan jelas. Ya, kalau akalnya saja tanpa wahyu, ya sama juga, tidak bisa melihat kebenaran. Ya, wahyunya ada turun, tapi tidak dipikirkan dengan akal. Ya, tidak dipikirkan dengan akal. Makanya akal itu juga harus difungsikan. Dalam beragama itu pakai akal juga, gitu ya, pakai akal juga. Ya, tapi hendaklah akal itu digunakan untuk memahami, ya, wahyu, syariat, ayat yang turun kepada kita. Alat untuk memahami akal. Ya. Nah itu. Tahwa nufusuhum hawa ajsamihim syuglan bikulli danaatin wasogori. Jiwa-jiwa mereka menginginkan apa yang diinginkan oleh jasad-jasad mereka. Nah, ini keinginan-keinginan jasad itu kan berbeda dengan keinginan-keinginan yang sifatnya ruhiyah. Keinginan jasad itu adalah keinginan-keinginan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, ya. Hewan pun punya keinginan-keinginan yang sifatnya jasadi. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk kawin, gitu kan. Itu sebenarnya keinginan jasad. Gitu ya. Nah, manusia itu diberikan akal sehingga ya keinginan-keinginannya itu lebih tinggi, lebih mulia dari sekedar keinginan-keinginan jasad. Dari sekedar keinginan jasad. Ya. Nah, adapun orang mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan itu sifatnya itu ada kenikmatan-kenikmatan jasadi saja. Kenikmatan-kenikmatan yang, ya, itu yang rendah, gitu ya. Nah, syuglan bikulli danaatin wasogori, sibuk dengan setiap perkara yang rendah dan perkara yang remeh. Tabiul hawa fahawa bihim, mereka mengikuti hawa nafsu,
fahawa bihim, maka hawa nafsu telah menjerumuskan mereka. Wa kadal hawa, dan begitulah hawa, minhul hawanu, berasal darinya al hawanu, kehinaan, bi ahlihi, dengan ahlinya, dengan ahli hawa nafsu maksudnya. Ya, wa kadal hawa, begitulah hawa nafsu, minhu, dari hawa nafsu itu apa? Al hawanu, kehinaan untuk orang yang suka mengikutinya. Fahadari, maka hendaklah kamu berhati-hati. Hendaklah kamu berhati-hati. Fangzur bi'ainil haqqi, maka melihatlah kamu dengan mata kebenaran. Maka melihatlah kamu segala sesuatu itu dengan pandangan kebenaran, la ainal hawa, bukan dengan pandangan hawa nafsu. Fal haqqu lil ainil jaliyati ari, karena kebenaran itu bagi mata yang jelas, bagi pandangan yang jelas, ari, itu terbuka. Ya, jadi kebenaran itu sebenarnya terbuka. Kebenaran itu tidak tertutup sebetulnya. Ari, ya, ari itu terbuka atau telanjang. Ya. Kebenaran itu telanjang, jadi bisa nampak, bisa kita lihat dengan mudah sebetulnya. Karena sangat terbuka kebenaran itu. Gitu ya. Tapi ada orang yang memandangnya dengan pandangan mata yang benar, ada orang yang memandangnya dengan pandangan hawa nafsu. Kalau kita memandangnya dengan hawa nafsu, maka kebenaran itu menjadi samar. Ya, jadi fal haqqu lil ainil jaliyati ari. Qadal hawal fujjara fanqadu lahu. Qadal hawa al fujjara, hawa nafsu telah membawa orang-orang yang jahat, ya, orang-orang ahli maksiat, fujjar, fanqadu lahu, maka mereka pun tunduk kepada hawa nafsu. Wa abad alaihi maqadatul abrari, dan ya, menolak ketundukan orang-orang baik itu terhadap hawa nafsu. Adapun orang-orang baik, abror, orang-orang baik, maka dia menolak untuk tunduk kepada hawa nafsunya. Nah itu ya, dari kitab Tabsirah Libdil Jauzi. Baik, selesai pembahasan adrar ittiba'il hawa. Cukup aja. Nah, ini ya. Lanjutkan, masih ada waktu nggak? Jam berapa? Amin. Hah? Kurang 10? Ya, ada waktu 10 menit. 6 lebih. Baik, kita baca aja satu halaman, insyaallah. Pembahasan selanjutnya dari kitab ini, setelah kita membahas tentang adrar, bahaya mengikuti hawa nafsu. Kemudian selanjutnya penulis membahas tentang fawaidu mukhalafatil hawa. Kita baca muqaddimahnya saja ya. Faidah menyelisih hawa nafsu. Faidah menyelisih hawa nafsu. Ya, bahaya mengikuti hawa nafsu sudah kita bahas supaya kita lebih berhati-hati ya. Supaya kita lebih waspada dengan hawa nafsu itu. Faidah menyelisih hawa nafsu supaya kita lebih bersemangat, lebih punya kekuatan di dalam menghadapi hawa nafsu. Ya. Kalau kita menginginkan faidah dari kebaikan-kebaikan yang akan disebutkan ini, ya maka kita harus berusaha menyelisih hawa nafsu kita. Nah, fawaidu mukhalafatil hawa. Qala Umar bin Abdul Aziz, afdalul jihad jihadul hawa. Seutama-utama jihad paling utama itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Afdalul jihad jihadul hawa. Ini jelas ya. Perkataan Umar bin Abdul Aziz. Nah, hal ini karena berjihad melawan yang lain
tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang kecuali setelah dia berhasil melawan hawa nafsunya sendiri. Ya. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan jihad itu kan arba'u maratib, ya, empat tingkatan. Ibnul Qayyim mengatakan jihad itu 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihadul hawa, jihad hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga adalah jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Yang keempat adalah jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Gitu. Jadi dari 4 ini, yang 2 itu melawan jihad melawan musuh yang ada dalam diri sendiri. Jihad melawan hawa nafsu dan setan. Jadi internal, musuh internal. Yang 2 munafikin, orang-orang kafir, itu musuh eksternal. Gitu ya, musuh eksternal, ada di luar diri kita. Nah, kata beliau, seorang tidak bisa mengalahkan musuh yang ada di luar sebelum dia mengalahkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri dulu. Yaitu jihad melawan nafsu dan jihad melawan setan terlebih dahulu. Baru kemudian dia bisa jihad melawan munafikin. Jihad melawan munafikin itu dengan lisan wal bayan, dengan hujah. Karena orang-orang munafik itu melempar syubhat, ya. Ya, dengan menyebarkan kebatilan dengan syubhat-syubhatnya. Dan orang-orang munafik itu pintar sekali berbicara untuk melawan kebenaran. Jihad orang-orang munafik itu dengan lisan. Jihad orang-orang kafir itu dengan senjata. Waqala Sufyan Ats-Tsauri mengatakan asja'un nas asyadduhum minal hawa imtina'an. Orang paling berani itu adalah orang yang paling keras sekali perlawanannya terhadap hawa nafsu. Ya, asyadduhum minal hawa imtina'an. Jadi orang yang paling berani itu adalah orang yang paling keras sekali perlawanannya terhadap hawa nafsunya. Wa minal muhaqqarati tuntajul mubiqat, dan dari perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara kecil akan timbul perkara-perkara besar. Dari keburukan-keburukan kecil, muhaqqarat, dari dosa-dosa kecil akan timbul dosa-dosa besar. Wal ilajul haqiqi li adwa'il qulub fi mukhalafatil hawa, dan kesembuhan yang hakiki, obat yang hakiki untuk penyakit-penyakit hati itu adalah dalam sikap menyelisih hawa nafsu. Ya. Nah, ini ya, penyakit-penyakit hati ini kan banyak sekali. Ya. Nah, obatnya, penawarnya yang hakiki itu apa? Ya, itu sebetulnya ada dalam mukhalafatul hawa. Itu dalam menyelisih hawa nafsu. Apapun penyakit hati yang ingin kita singkirkan dari hati kita, ya, seperti apa? Seperti keraguan, kemunafikan, dusta, ria, coba apalagi penyakit hati itu, sombong, ya kan? Kemudian hasad, dengki, benci sama orang, gitu ya. Nah, penyakit-penyakit hati seperti itu, ya, termasuk syirik juga di dalamnya. Yaitu penyakit-penyakit hati itu obatnya itu apa? Obatnya itu adalah menyelisih hawa nafsu. Kalau kita bisa menyelisih hawa nafsu, maka penyakit-penyakit hati itu akan hilang. Yaqulu Sahal bin Abdillah hawa kada'uka, hawa nafsumu itulah sumber penyakitmu. Hawa nafsumu hawaka da'uka, hawa nafsumu adalah penyakitmu itu sendiri. Fa in khalaftahu fadawauka, kalau kamu menyelisih hawa nafsumu, maka itulah obat bagimu. Gitu. Ya, jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah sumber penyakit, dan menyelisih hawa nafsu adalah obatnya. Gitu. Adalah obatnya. Ya. Nah, ini keutamaan ya mengikuti hawa nafsu yang dinukil dari salafus saleh, dari orang-orang saleh di zaman dulu. Kemudian terus mengatakan famahiyal fawaid al mutarattibah ala mukhalafatil insan li hawa nafsi.
Kemudian apa faidah-faidah yang bisa timbul ya dari menyelisih hawa nafsu, dari seseorang menyelisih hawa nafsunya. Nah, nanti insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang poin-poin dari pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.